Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5? Insya Allah kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita memasuki tema 2, yaitu tentang udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran ke-1, Bahasa Indonesia KD 3.2, yaitu membaca teks tentang udara bersih. Di dalam teks udara bersih, kita akan menemukan informasi penting. Apa sih informasi itu? Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui atau memahami sesuatu hal. Nah, di sini siapa yang tahu bagaimana cara mencari informasi penting dari teks? Oke. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan cara membaca teks dengan cermat. Setelah membaca, informasi dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, selain itu, kita dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan dengan cara membuat sebuah peta pikiran atau mind map. Nah, mari kita temukan informasi penting dari teks berikut. Manfaat udara bersih bagi kesehatan. Sering-seringlah berada di lingkungan dengan udara bersih, terlebih jika Anda tinggal di daerah perkotaan yang padat. Berolahraga di udara yang bersih juga akan meningkatkan sel pembunuh kuman alami dalam tubuh. Berjalan-jalan atau berolahraga di bawah pepohonan dan menghirup wanginya bunga bukan hanya membuat kita bahagia, tapi juga meningkatkan rasa rileks. Berjalan di udara bersih juga akan membuat kita lebih tenang dan rasa cemas berkurang. Nah, sekarang kita akan mendapatkan informasi dari teks tersebut ya, yaitu informasi tersebut dapat kita peroleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Pertanyaannya adalah, apa manfaat udara bersih bagi tubuh kita? Jawabannya, manfaat udara bersih bagi tubuh kita adalah akan meningkatkan sel pembunuh kuman alami dalam tubuh. Membuat kita bahagia, tapi juga meningkatkan rasa rileks. Membuat kita lebih tenang dan rasa cemas berkurang. Nah, dari jawaban-jawaban inilah kita dapat memperoleh informasi penting dari teks ini. Oke, kita lanjut ke pembelajaran IPA KD 3.2. Cara kerja organ pernapasan hewan. Sebagaimana kita ketahui bahwa makhluk hidup itu, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, membutuhkan oksigen untuk bernapas. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cara kerja organ pernapasan hewan. Di antaranya adalah ikan, cacing tanah, katak, reptil, burung, dan serangga. Pertama, alat pernapasan ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang terletak pada bagian kepala ikan. Insang terdiri dari lembar-lembar insang dan lengkung. Ikan bernapas menggunakan insang dan mengambil oksigen dari dalam air. Nah, air yang mengandung oksigen masuk melalui mulut ikan. Mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Kemudian terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Alat pernapasan cacing. Pada tubuh cacing tanah ditutupi oleh selaput benang tipis yang disebut kutikula. Nah, kutikula ini selalu lembab dan basah. Dan melalui kutikula inilah cacing bernapas.
Kemudian alat pernapasan katak. Amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam, yaitu di air dan di darat. Contohnya adalah katak. Nah, pada saat masih beruduk, katak bernapas menggunakan insang. Setelah dewasa, katak bernapas dengan paru-paru, selaput mulut, dan kulit. Alat pernapasan reptil. Reptil adalah hewan melata. Contohnya adalah ular, kadal, cecak, buaya, kura-kura, dan komodo. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Nah, bagaimana proses pernapasan reptil? Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Nah, di paru-paru itulah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alat pernapasan burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Selain itu, burung juga memiliki kantong-kantong udara berdinding tipis yang terhubung dengan paru-parunya. Kantong udara tersebut digunakan oleh burung untuk mengambil oksigen sebanyak-banyaknya. Nah, pada saat terbang, burung bernapas menggunakan pundi-pundi udara yang berisi udara. Alat pernapasan serangga. Serangga adalah hewan berkaki 6. Contoh serangga adalah belalang. Alat pernapasan belalang disebut trakea atau corong napas. Nah, bagaimana proses pernapasan pada belalang? Oksigen masuk melalui lubang-lubang yang disebut spirakel, lalu diedarkan ke seluruh tubuh melalui trakea. Nah, tugas kalian, pertama bahasa Indonesia. Membaca teks manfaat udara bersih bagi kesehatan. Terdapat pada buku paket halaman 3-4. Jangan lupa kirimkan kolase foto kalian ketika sedang membaca. Tugas IPA, melengkapi bagan peta pikiran, ayo berlatih. Buku paket halaman 8. Kerjakan langsung di buku paket ya. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan, jangan lupa kirim kolase foto sedang mengerjakan dan hasilnya. Oke, pembelajaran kita hari ini telah selesai ya nak. Semoga apa yang kita pelajari akan bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan dan tetap di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.